Saya Sofia Merta Trimulyasari, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir batinnya. Apabila rusak, maka rusaklah lahir batinnya. Kewajiban seseorang terletak pada akhlaknya yang baik. Akhlak yang baik selalu membuat orang menjadi aman, tenang, dan tidak adanya perbuatan yang tercela. Seseorang yang berakhlak mulia selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dia melakukan kewajiban terhadap dirinya sendiri yang menjadikan hak dirinya, terhadap Tuhan yang menjadi hak Tuhannya, terhadap makhluk lain, dan terhadap sesama manusia. Akhlak manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah sepantasnya mempunyai akhlak yang baik kepada Allah. Hanya Allah lah yang patut disembah. Selama hidup, apa saja yang diterima dari Allah sungguh tidak dapat dihitung. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai kholik. Berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memujinya, yakni menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang menguasai dirinya. Oleh sebab itu, manusia sebagai hamba Allah mempunyai cara yang tepat untuk mendekatkan diri. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentauhidkan Allah, yaitu dengan tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. A. Hakikat takwa dan kriteria orang bertakwa. Bila ajaran Islam dibagi menjadi iman, Islam, dan ihsan, pada hakikatnya takwa adalah integralisasi ketiga dimensi tersebut. B. Buah dari takwa. 1. Mendapat sikap furqan yang tegas membedakan antara hak dan batil. 2. Mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. 3. Mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. 4. Mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. 5. Mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Dan yang terakhir, menerima penghapusan dosa dan pengampunan dosa serta mendapat pahala. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang ketiga adalah beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang keempat, taubat. Sebagai seorang manusia biasa, kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa, karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itu, ketika kita sedang terjerumus dalam kelupaan sehingga berbuat kemaksiatan, hendaklah segera bertobat kepadanya. 5. Membaca Al-Quran. Seseorang yang mencintai sesuatu, tentu ia akan banyak dan sering menyebutnya. Demikian juga dengan mukmin yang mencintai Allah, tentulah ia akan selalu menyebut asmanya, dan juga senantiasa akan membaca firman-firmannya. Yang keenam, ikhlas. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. A. 3 unsur keikhlasan. Yang pertama, niat yang ikhlas, semata-mata hanya mencari ridho Allah. 2. Beramal dengan tulus dan sebaik-baiknya. Setelah memiliki niat yang ikhlas, seseorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. 3. Pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. B. Keutamaan ikhlas. Hanya dengan ikhlas, semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, yang artinya, selamatlah para muhlisin, yaitu orang-orang yang bila hadir tidak dikenal, dan bila tidak hadir tidak dicari-cari. Mereka pelita hidayah, mereka selalu selamat dari fitnah kegelapan. Yang ketujuh, khauf dan raja. Khauf dan raja atau takut dan harap adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim.
Khauf didahulukan dari raja karena khauf dari bab takholiyah mengosongkan hati dari segala sifat jelek. Sedangkan raja dari bab takholiyah menghias hati dengan sifat-sifat yang baik. Takholiyah menuntut tarku al-mukhafalah, meninggalkan segala pelanggaran, dan takholiyah mendorong seorang untuk beramal. Yang kedelapan, tawakal adalah membebaskan diri dari segala kebergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal atau ikhtiar. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah dalam berakhlak kepada Allah adalah suatu hal yang menjadi prioritas ketika kita telah berikrar menjadi seorang muslim, yaitu tidak lain beragama Islam dan berketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sini kita diharapkan bisa dan mampu menjadi seorang muslim sejati, antara lain 1. Mentauhidkan Allah, 2. Bertakwa kepada Allah, 3. Beribadah kepada Allah, 4. Taubat, 5. Membaca Al-Quran, 6. Ikhlas, 7. Khauf dan raja, 8. Tawakal. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.